di seluruh Indonesia, kembali lagi di channel YouTube kami, Nugabes Indonesia. Perkenalkan, saya Nana, tim edukasi dari Nugabes Indonesia. Nah, pada kesempatan video kali ini, aku mau menjelaskan tentang main produk dari perusahaan Nugabes, yaitu N4. Tapi sebelum aku lanjut nih bikin videonya, teman-teman boleh like, comment, share, dan subscribe video YouTube ini supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi dari kami ya. Dan juga biar kami lebih semangat lagi dong buat video buat kalian selanjutnya. Oke, ditunggu ya teman-teman. Jangan lupa ini gratis nggak bayar. Oke, ditunggu. Nah, di video kali ini aku mau menjelaskan tentang main produk dari perusahaan Nugabes yaitu N4. Nah, seperti apa sih alatnya? Ini loh alatnya. Iya. Nah, teman-teman, sahabat Nuga di rumah nih harus tahu kalau N4 ini menjadi produk brand of the year ya untuk di negara Korea Selatan dan juga Cina. Ya, dimana kemarin kami sudah 5 tahun berturut-turut dari tahun 2017 hingga 2021 mendapatkan penghargaan tersebut. Nah, penghargaan tersebut itu didapat oleh perusahaan Nugabes karena N4 kami ini merupakan perangkat medis terbaik di Korea dan juga Cina. Jadi wow, luar biasa sekali teman-teman. Dan makanya kenapa N4 ini menjadi main produk dari perusahaan kami. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang N4, ini ibaratnya kayak kalian makan nasi, pakai lauk, pakai sayur, pakai buah, wah pakai susu semuanya lengkap deh. Ibaratnya kayak 4 sehat 5 sempurna. Karena alat ini berfungsi atau alat ini bisa menerapi pada bagian tulang belakang kita, memperbaiki sirkulasi darah, memperbaiki otot kita, dan juga memperbaiki syaraf dalam tubuh kita. Jadi ibaratnya N4 ini sudah paket lengkap, komplit ya. Jadi ketika kalian terapi menggunakan ini, semua sistem tubuh kita diperbaiki dan juga struktur tulang belakang kita diperbaiki. Jadi alat ini bisa digunakan oleh siapa saja ya, baik itu dari anak kecil, bisa juga orang tua dan juga orang dewasa, semuanya bisa menggunakan ya. Nah, untuk komponennya sendiri teman-teman, ini banyak sekali komponen dari N4 ini ya. Jadi kita punya yang namanya internal proyektor ya. Internal proyektornya ada 2 jenis, ada untuk bagian leher, khusus untuk tulang leher, dan yang kedua ada khusus untuk tulang punggung ya, dimana dia akan bergerak bersamaan mulai dari tulang leher sampai dengan tulang ekor. Nah, jadi untuk pergerakan pertama dia akan melakukan pengurutan selama 3 kali bolak-balik ya. Jadi fungsinya untuk memperbaiki posisi dari tulang belakang kalian. Nah, selain ada yang namanya internal proyektor, nah ini ada juga yang namanya bola 5. Iya, ini nanti kalau di produknya dapat sarung teman-teman. Nah, bola 5-nya juga bola 5 seperti ini ya. Dia ini bisa ditempatkan di atas tubuh kita, mulai dari bagian kepala, mulai bagian leher ya, bagian perut, dan dia bentuknya seperti cekungan. Nah, ini cekungan seperti ini supaya bisa menjangkau tubuh kita. Karena kalau dilihat tubuh kita kan banyak cekungan. Jadi dia berbentuk seperti cekungan. Nah, bola 5 ini juga dia merupakan komponen dari N4 itu sendiri. Nah, selain itu nanti ada yang namanya remote control. Nah, remote controlnya seperti ini, sangat mudah digunakan. Jadi nanti kalau kita menggunakan ini ada tekan power sama auto aja, kita tinggal atur suhunya. Dan semua sistemnya ini sudah diatur dengan satu remote control ini. Jadi siapapun dengan mudah bisa menggunakan. Dan yang penting lagi, ini ada yang namanya tiang remote-nya. Jadi ketika kita lagi terapi, kita bisa sambil mainin remote-nya ya. Nah, terus juga ada yang namanya low frequency. Nah, low frequency ini terbuat dari yang namanya silikon ya, berjumlah ada 6 di sini silikonnya. Nah, jadi kalau ini dia harus menggunakan yang namanya air ya, metodenya menggunakan kain basah ya, dibasah dengan air. Nanti kain basahnya ditaruh di atas ini dan nanti baru dipasang, dan dia harus menyentuh langsung ke bagian kulit kita. Dia bisa digunakan di bagian perut atau juga di bagian pinggang
ya. Nah, ini fungsinya untuk memperbaiki otot dan juga syaraf di dalam tubuh kita. Jadi ketika seseorang menggunakan ini, nanti akan ada yang namanya cara kerjanya itu seperti ada getaran dan juga ada yang namanya dicubit-cubit, ada diurut-urut dan juga ada yang tusuk-tusuk karena dia ada 4 gerakannya, ya. Nah, selanjutnya di sini juga kita punya pemanas nih di bagian kaki, ya. Jadi ketika kita di terapi, bukan hanya tulang belakang kita yang dihangatkan, tapi di bagian kaki pun kita dihangatkan. Jadi dari atas sampai ke bagian kaki ini semuanya dihangatkan. Dan yang terpenting juga kita dilapisi dengan yang namanya kain perak. Nih aku punya yang namanya alat ini untuk namanya BS50. Ini alatnya untuk mengetes perak, kadar perak, ya. Jadi di sini kain perak yang menutupi cover dari N4 ini dilengkapi dengan benang perak. Nah, kalau misalnya kita teman-teman tahu benar nggak sih ada benang peraknya? Nih, aku mau tempelin alat ini. Nah, jadi dia bersuara single atau lagu jinglenya Nugabes, ya. Nah, kenapa sih ini harus pakai yang namanya lapisan perak? Karena ketika kita terapi, tentunya kita mengeluarkan keringat, dan keringat itu pasti kan ada bakteri, ada kuman. Nah, supaya lebih higienis dan lebih bersih lagi alatnya, makanya dia dilapisi dengan perak supaya bisa membunuh si bakteri tadi. Nah, juga kita dilengkapi dengan yang namanya bagian penyimpanan di bagian bawah. Jadi nanti alat-alat ini, komponen ini bisa kalian simpan di bagian bawah supaya lebih aman lagi. Nah, jadi produk ini bisa digunakan paling bagusnya 2-3 kali dalam satu hari. Pagi baru bangun tidur sama malam ketika kita mau tidur. Itu sangat bagus sekali karena pada saat malam hari itu ada proses pengeluaran racun, ya. Kalau untuk orang yang punya keluhan penyakit itu bisa 3 kali. Jadi pagi hari, siang setelah makan siang, dan juga malam sebelum kita tidur, ya. Dan jangan lupa teman-teman, ini nanti otomatis semuanya 40 menit terapinya, dan ini bisa disetel gerakannya, bukan hanya mengurut aja, tapi ada yang namanya pengokopan supaya bisa menerapi lebih lanjut lagi. Dan ini biasanya alat ini ketika habis kita gunakan, ini teman-teman akan mengalami yang namanya reaksi. Nah, reaksi itu adalah sebagai proses pengeluaran racun, proses penormalan organ dalam tubuh kita. Jadi kalau nanti habis pakai alat ini, kok badan saya sakit, atau misalnya kok saya jadi buang air kecil terus, atau BAB terus, nah itu nggak perlu takut, karena memang produk ini bekerja menormalkan sistem syaraf dan juga organ-organ di dalam tubuh kita. Oke, selanjutnya aku mau jelasin tentang tulang belakang. Nah, ini aku udah ada contoh nih tulang belakang. Nah, ya ini kalau misalnya tulang belakang kita yang sehat, ini berbentuknya huruf S, teman-teman, ya. Berbentuk seperti huruf S, ini tulang belakang yang sehat. Jadi kalau misalnya kita lihat ada bentuk tulang belakang seseorang, dilihat dari bahu atau dilihat dari struktur punggungnya, ini ada yang miring, berarti tulang belakangnya ini posisinya kurang atau strukturnya kurang baik atau kurang bagus, ya. Dan tulang belakang ini fungsinya di dalam tubuh kita ada 3. Yang pertama, dia berfungsi sebagai penopang tubuh, ya. Jadi ibaratnya dia sebagai tiang utama di dalam tubuh kita. Kalau tiangnya bermasalah, tiangnya rusak, ya, pasti tulang belakang ini dan tubuh kita nggak bisa bergerak. Makanya kenapa tulang belakang itu sangat penting sekali buat tubuh kita. Nah, yang kedua, dia sebagai pusat syaraf antara otak dan seluruh organ di dalam tubuh. Jadi otak di sini berfungsi sebagai pengantar pesan atau ibaratnya pengatur, ya. Kalau di negara tuh, suatu negara, dia ibaratnya sebagai presiden. Jadi ketika dia memberikan sinyal atau memberikan pesan, dia akan memberikan pesan kepada syaraf di tulang belakang, barulah nanti syaraf ini menyampaikan pesannya kepada organ di dalam tubuh kita, ya. Nah, yang ketiga, fungsi tulang belakang adalah sebagai pabriknya darah, ya. Karena setiap malam pada saat jam 12 malam sampai jam 4 pagi, sumsum tulang belakang kita ini memproduksi yang namanya darah sebanyak
50 sampai 60 cc atau kira-kira sebotol Yakult ya kalau teman-teman pernah minum atau lihat. Nah itu sebanyak itulah darah kita setiap malam diproduksi. Makanya penting banget teman-teman bisa tidur secara nyenyak, tidak begadang ya, karena itu akan mempengaruhi kualitas darah di dalam tubuh kita pada saat si sumsum tulang belakang ini memproduksi. Nah kalau darah itu kan fungsinya memang dalam tubuh kita ada beberapa bagian ya, ada 2 bagian, ada yang padat, ada yang cair. Nah kalau yang cair itu dia dibagi lagi menjadi 3 bagian. Ada sel darah merah yang mengantarkan oksigen dan sari-sari makanan ke dalam tubuh kita. Ada juga sel darah putih yang dia berfungsi sebagai imunitas. Nah yang ketiga itu ada trombosit ya, dia berperan pada saat kita luka ya, dia akan melakukan pembekuan darah. Jadi darah itu sangat penting. Nah kalau teman-teman mau darahnya berkualitas, berarti dimulai dulu dari yang namanya pabriknya dulu ya. Sumsum tulang belakangnya harus sehat, tulang belakangnya juga harus sehat, maka dia akan menghasilkan darah yang berkualitas juga ya. Nah tulang belakang ini ada bagian-bagiannya ya, dia terbagi menjadi 3 bagian. Ada ruas tulang leher atau biasa disebut cervical. Itu jumlahnya ada 7 ruas dan juga 1 syaraf. Kenapa ada 1 syaraf? Karena ada syaraf langsung di sini ya. Ini menghubungkan langsung ke bagian otak ya. Nah, yang kedua ada yang namanya tulang punggung. Jadi tulang punggung itu sebentar aku hitung 1 2 3 4 5 6 7. Nah, jadi di sini tulang punggung ini ada 12 ruas. Biasanya itu disebutnya adalah torasik ya. Dia ada 12 ruas. Nah, selanjutnya ada yang namanya lumbar. Lumbar ini ada 5, 1 2 3 4 5. Jadi di sini ya. Tadi itu 2 3 4 5 6 7. Nah, jadi seperti ini bagian, ada 3 bagian ya. Jadi lumbar ini ada 5 ruas, dia menghubungkan dari pinggang sampai ke bagian kaki kita. Nah, semua kalau di total ini ada 24 ruas yang terhubung di bagian tulang belakang. Nah, kalau misalnya tulang belakangnya sendiri, ini juga ada bagiannya ya. Ini yang merah disebut sumsum tulang belakang. Ini ada yang namanya syaraf yang warna kuning ini, dan kalau teman-teman lihat ya, ini kalau saya balik seperti ini ada bagian yang putih-putih seperti jelly atau agar-agar. Nah, ini adalah disk atau bantalan. Nah, bantalan inilah yang bisa membuat kita bisa lebih luas bergerak ya. Ini membuat kita lebih bisa misalnya buat kita bungkuk atau kita miring kiri ini karena ada bantalannya. Nah, kalau bantalannya ini sampai bermasalah, biasanya seseorang itu dikatakan punya keluhan syaraf kejepit gitu ya. Jadi karena tulang belakang ini sangat penting, makanya dia harus kita rawat ya dengan sebaik-baiknya sampai nanti usia kita tua. Teman-teman sebelumnya udah pernah lihat belum alat ini? Nah, ini alat ini disebut signboard. Nah, signboard ini biasanya digunakan oleh mahasiswa kedokteran untuk belajar tentang struktur tulang belakang. Nah, di papan signboard ini kita akan lihat struktur tulang belakang kita dan juga syaraf-syaraf yang menghubungkan ke organ di dalam tubuh kita ya. Ini gambaran pertama ini adalah contoh tubuh kita tampak dari depan. Nah, kalau ini tubuh kita pada saat kita nampak dari belakang. Nah, kalau yang sebelah sini, ini posisi tulang belakang kita dari samping. Kalau ini tulang belakang kita posisinya kalau dari depan. Nah, ini adalah organ-organ di dalam tubuh kita yang terhubung dengan tulang belakang ya. Jadi ketika nanti ada satu syaraf yang bermasalah, tentunya dia akan berpengaruh ke fungsi organ di dalam tubuh kita. Kita mulai dari ruas tulang leher atau cervical. Tadi jumlahnya ada 7 ruas. Nah, ini meliputi bagian kepala ya, sampai otot-ototnya itu sampai ke pergelangan tangan kita di sini. Jadi kalau misalnya ada yang bermasalah, satu ruas saja di bagian tulang leher ini akan mempengaruhi gerak di bagian tubuh kita dan juga fungsi dari organ tersebut ya. Kita mulai dari ruas tulang leher yang pertama. Ruas tulang leher itu disebut cervical. Dia jumlahnya ada 7 ruas ya. Nah, di sini ruas tulang leher yang pertama ini berhubungan dengan yang namanya organ otak ya. Jadi ketika kita ada masalah di ruas tulang leher yang pertama di sebelah sini, ini kalau misalnya kita lihat dari tulang belakang kita, ini adalah bagian yang agak masuk ke dalam nih. Kalau teman-teman raba, ini ada bagian yang agak masuk ke dalam. Nah, disitulah ruas tulang leher yang pertama kita ya, cervical kita ada di situ yang pertama.
Nah, ini akan berhubungan ke otot wajah kita sampai ke sini ya. Jadi kalau teman-teman suka dengar ada orang yang sakit darah tinggi, atau palsi ya, terus juga suka mengalami insomnia. Nah, ini biasanya bermasalah dengan ruas tulang leher yang pertama ya. Terus lanjut lagi, ada ruas tulang leher yang kedua, ini berhubungan dengan mata ya, mata kita. Jadi di sini bermasalahnya di ototnya di sini ya. Kalau bagian belakangnya bermasalah di sini nih ya, di bagian mata belakang. Jadi ototnya ini menuju ke bagian mata. Nah, biasanya kalau mata itu orang yang min plus glaukoma, terus juga ada memiliki infeksi atau masalah di bagian mata seperti mata kering ya, bola matanya kering. Nah, ini biasanya diterapi di ruas tulang leher yang kedua. Nah, selanjutnya ruas tulang leher yang ketiga, ini ada yang namanya bagian telinga ya. Jadi kalau misalnya kita ada masalah kurang pendengaran, atau misalnya ada masalah ada infeksi telinganya, nah biasanya diperbaiki di bagian ruas tulang leher nomor 3. Ini ototnya ini udah sampai ke sini ya. Jadi kalau sering sakit atau misalnya ada kok ini kayaknya rasanya nggak nyaman, nggak enak, nah ini boleh diperiksakan ke bagian dokter syaraf. Ini nanti akan biasanya diperiksa ya di bagian THT karena ini berhubungan sama telinga ya. Yang keempat, ruas tulang leher yang keempat ini berhubungan dengan yang namanya area hidung ya. Nah, kalau kita perhatikan otot-ototnya udah mulai bergerak nih ya ke bawah. Nah, jadi kalau walaupun masalahnya di hidung, tapi biasanya akan mengalami sakit juga nih di otot sebelah sini. Kalau di bagian belakang, dia akan sakit di bagian sini ya. Ini berhubungan dengan masalah di bagian hidung. Yang kelima, selanjutnya ini berhubungan dengan masalah mulut. Jadi misalnya ada orang yang bau mulut, sariawan terus ya. Nah, itu biasanya ada masalah juga di ruas tulang leher nomor 5. Kalau ototnya sebelah depan sebelah sini ya suka sakit. Nah, ini juga di sini yang bermasalah kalau untuk bagian belakangnya. Nah, selanjutnya ada ruas tulang leher nomor 6. Nah, ruas tulang leher nomor 6 ini berhubungan dengan yang namanya trakea atau saluran pernafasan. Nah, ini trakea ini di saluran pernafasan. Terus juga yang ketujuh ya. Kita lihat yang ketujuh, ini ternyata masih sama ya hubungannya dengan trakea karena saluran pernafasan kita itu sangat panjang teman-teman ya. Jadi dia masih terhubung. Nah, jadi di sini ini biasanya untuk orang-orang yang bermasalah di bagian pernafasan ya. Misalnya sesak nafas gitu, atau misalnya sering ngos-ngosan gitu. Nah, ini biasanya bermasalah dengan yang namanya trakea atau saluran pernafasan. Itu untuk ruas tulang leher nomor 7 ya. Jadi dari ruas tulang leher yang pertama sampai ke 7 ini berhubungan dengan otak ya, sampai otot-ototnya itu ke pergelangan tangan. Jadi kalau teman-teman suka ngerasain sakit bagian pergelangan tangan atau kesemutan ya, bisa jadi bermasalah dengan 7 ruas tulang lehernya gitu. Nah, selanjutnya setelah tulang leher kita lanjut lagi ke ruas tulang punggung ya. Ruas tulang punggung ini disebut torasik. Nah, dimulai dari ruas yang pertama ini masih berhubungan dengan trakea atau saluran pernafasan, karena tadi saya bilang trakea itu panjang ya teman-teman, jadi masih masuk ke bagian trakea. Nah, yang kedua ini ada yang namanya jantung. Iya, jantung kita itu sebenarnya adanya di tengah ya. Dia bentuknya atau ukurannya sekepalan tangan kita. Nah, kenapa dia biasanya orang cenderung bilang jantung itu adanya di kiri ya, karena dia punya dua pembuluh darah yang agak agak condong ke bagian kiri ya. Dia ada pembuluh darah, arteri dan juga vena. Nah, jantung ini kan fungsinya untuk memompa darah ya. Jadi kalau misalnya orang yang bermasalah untuk penyakit jantung, ini akan diperbaiki di ruas tulang punggung nomor 2 ya. Nah, kalau alat kita sendiri ini untuk orang sakit pembuluh darahnya tersumbat atau sudah pasang ring, alat kita masih bisa digunakan. Tapi kalau untuk orang-orang yang menggunakan alat pacu jantung, alat kita tidak boleh digunakan ya. Nah, selanjutnya ada ruas tulang punggung nomor 3. Nah, ini berhubungan dengan paru-paru ya. Jadi untuk orang-orang yang punya masalah di bagian paru-paru, ini juga bisa menggunakan alat kita. Nah, paru-paru itu letaknya ada di belakang ya, dia kayak kupu-kupu bentuknya ya. Dia ada kanan kiri kayak kupu-kupu. Nah, ketika nanti menggunakan, biasanya orang yang sakit paru-paru ini akan mengalami reaksi dahaknya keluar dalam jumlah banyak gitu.
ya. Terus yang keempat, lanjut lagi, ruas tulang punggung yang keempat ada yang namanya empedu ya. Nah, empedu. Nah, kalau yang kelima ini namanya hati. Jadi empedu sama hati ini dia adalah satu set ya, ibaratnya satu set, karena empedu ini merupakan asistennya hati. Nah, kalau hati di dalam tubuh kita ini sebagai apa ya, dia ibaratnya itu sebagai yang menetralisir racun. Jadi karena dia juga gudangnya darah, dan dia semua racun yang masuk ke dalam tubuh kita ini dinetralisir oleh hati ya. Jadi fungsinya sangat berat, makanya kalau orang yang sampai sakit liver, yang hatinya bermasalah, ini fatal akibatnya ya, karena racun dalam tubuhnya nggak kebuang gitu. Nah, hati itu adanya di perut sebelah kanan nih ya. Jadi ibaratnya seperti ini nih. Nah, ini hati, ini empedu kita gitu. Jadi dia satu set ya. Selanjutnya di ruas tulang punggung nomor 6. Nah, ini ada organ lambung. Nah, lambung kita adanya di mana? Di sebelah kiri ya. Lambung ini fungsinya untuk mencerna segala macam makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi, teman-teman harus hati-hati karena di lambung ini ada yang namanya zat asam lambung. Nah, zat asam lambung inilah yang akan mencerna makanan yang kita konsumsi. Jadi, kalau misalnya sampai telat makan, nah akhirnya zat asam lambung ini bisa naik ke atas gitu ya. Jadi untuk yang bermasalah di bagian lambung ini juga bisa terapi menggunakan alat kita. Yang ketujuh, kita punya organ pankreas ya. Pankreasnya ada di sini nih teman-teman. Nah, ini adalah organ yang mengatur kadar gula di dalam tubuh kita. Jadi untuk orang yang sakit diabetes ya, ini juga bisa diterapi, diperbaiki di bagian ruas tulang punggung nomor 7 ya, karena ada syaraf yang menghubungkan ke pankreas. Kalau ke-8 ini ada limpa. Nah, limpa ini dia letaknya di sini nih, di ujung ya, di ujung sebelah kiri perut kita. Nah, dia ini fungsinya juga untuk sebagai imunitas tubuh ya, makanya limpa walaupun kecil tapi manfaatnya luar biasa. Yang ke-9 ya, 9 ruas tulang punggung yang ke-10 sama ke-11 ini satu set ya. Karena di sini ada kelenjar adrenal, ada ginjal sama ureter. Jadi kalau misalnya nih saya ibaratkan seperti ini ya. Jadi ini yang jempol saya ini namanya kelenjar adrenal. Nah, yang jari saya yang saya tekuk ini namanya ginjal. Kalau yang kelingking ini namanya ureter. Jadi mereka satu set. Nah, jadi kalau ada salah satu yang bermasalah, berarti nanti akan bermasalah juga di bagian ginjal ya. Jadi untuk orang-orang yang sudah ginjalnya sudah bermasalah, misalnya mengalami cuci darah, ini bisa juga menggunakan alat terapi Nugabes ya. Jadi nggak ada masalah karena ini akan membantu supaya si darahnya bersih gitu. Lanjut lagi, yang terakhir ada yang namanya ruas tulang punggung yang ke-12, ini ada yang namanya usus halus. Nah, ini akan membantu proses pencernaan. Jadi untuk orang-orang yang bermasalah dengan usus halus, ini biasanya ada orang yang sistem pencernaannya kurang baik ya, makannya banyak tapi badannya kurus, atau sebaliknya makannya dikit tapi badannya gemuk terus. Nah, biasanya ini bermasalah dengan yang namanya pencernaan. Nah, ini akan diperbaiki pada bagian usus halus ya. Oke, itu 12 ruas ya dari tulang punggung kita, mulai dari tadi saluran pernafasan sampai ke bagian usus halus ya. Lanjut lagi kita ke bagian yang ketiga, ada yang namanya lumbar atau tulang pinggang. Nah, tulang pinggang itu ada 5 tadi ruasnya ya. Dimulai dari ruas tulang pinggang yang pertama ya, ini masuk ke sini otot-ototnya. Nah, dia berhubungan dengan yang namanya usus besar. Nah, biasanya usus besar ini orang-orang yang mengalami susah buang air besar. Jadi kalau dalam satu hari itu normalnya kita buang air besar sehari 1 kali ya, selama 24 jam. Tapi kalau misalnya BAB kita terlalu keras, biasanya cairan itu terlalu banyak dalam tubuh kita, jadi diserapnya terlalu banyak oleh usus besar. Kalau terlalu sedikit, biasanya kita akan mencret-mencret gitu. Nah, itu nanti akan dinormalkan ketika kita diterapi ya, supaya kotorannya bisa keluar dan tidak terjadi kanker di bagian usus besar. Lanjut lagi kita ke ruas tulang pinggang nomor 2 ya. Ruas tulang pinggang nomor 2 ini berhubungan dengan organ usus buntu ya. Nah, usus buntu ini juga sama. Kalau misalnya kotoran kita
nggak keluar, ya, dia akan mengendap, dia nggak terdorong nih sampai ke anus, dia akan mengendap di bagian usus buntu. Jadi kalau selama ini kalian sering dengar usus buntu itu terjadi karena makan biji-bijian, makan cabai atau apa, itu salah ya, karena usus buntu itu terjadi karena kotoran di dalam tubuh kita tidak dikeluarkan dengan seharusnya, ya. Jadi supaya nggak kena usus buntu, ya berarti kotoran kita harus dibuang. Hari ini kita makan, berarti besok pagi kotoran itu harus dibuang, jangan ditumpuk di dalam tubuh kita ya di bagian usus. Selanjutnya di ruas tulang pinggang nomor 3 ini ada organ kandung kemih, ya, terus juga rahim, ada juga testis atau untuk bagi laki-laki ya. Jadi kalau misalnya di organ tubuh perempuan, saluran pipisnya, panjang saluran pipisnya ini sekitar 2-4 cm. Nah, kalau untuk laki-laki, panjang saluran pipisnya bisa sampai 18 cm. Makanya kenapa infeksi saluran kencing itu terjadi lebih banyak ke bagian perempuan. Nah, selanjutnya, kalau perempuan posisi di organ di dalam ini, rahimnya di atas, baru kandung kemih, nah baru ini saluran pipis. Jadi ada kemungkinan bakteri dari pipis kita ini bisa naik kembali ke rahim karena saluran pipisnya pendek. Tapi kalau laki-laki tidak, makanya banyak kasus infeksi saluran pipis terjadi pada perempuan. Ya, apalagi kalau perempuannya sudah melahirkan. Ya. Nah, lanjut lagi ke ruas tulang pinggang nomor 4, ini sama ya, berhubungan sama kandung kemih. Jadi untuk orang-orang yang sering beser atau pipisnya nggak lancar, punya keluhan prostat, kalau laki-laki ini bermasalah di bagian ruas tulang pinggang nomor 4. Yang selanjutnya yang terakhir, sama ya teman-teman, ini sama saluran pipisnya, sama kandung kemih juga, ini yang bermasalah di bagian ruas tulang pinggang nomor 5. Tapi coba teman-teman perhatikan ya, kalau saya lihat nih, saya urutkan. Nah, ruas tulang pinggang yang pertama, kedua, ketiga, ya, kita lihat. Nah, ini ototnya mulai dari pinggang, sini bawah pinggang atau bahasanya selangkangan ya, sampai ke bagian paha, betis, dan selanjutnya sampai ke bagian ujung sini, ujung kaki kita. Nah, bahkan sampai ke telapak kaki masalahnya. Jadi kalau teman-teman punya masalah yang berhubungan dengan syaraf tulang pinggang, ini akan bermasalah juga ke bagian otot kaki ya. Jadi ini saling berhubungan semuanya ya. Jadi tadi dari awal sampai ujung kaki tadi sudah saya jelaskan, makanya kenapa pentingnya merawat yang namanya tulang belakang, karena dia sebagai penghubung antara syaraf dengan organ di dalam tubuh kita ya. Oke, kalau misalnya teman-teman mau tanya tentang selanjutnya, nanti bisa di kolom komentar ya, bisa tanya-tanya tentang tulang belakang lagi. Oke, selanjutnya nanti saya juga akan menjelaskan gimana sih cara pakai produknya supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk mengetahuinya. Oke? Biar teman-teman lebih paham dengan manfaat produk kita dan juga cara terapinya bagaimana. Nah, sekarang aku punya peraga nih ya, nanti yang akan menunjukkan cara-cara terapinya dan penggunaan alatnya. Oke, kita panggil yuk peraga kita yuk. Nah, gimana sih caranya awal duduknya? Seperti ini, duduk. Jadi di sini ada bagian yang keras, ya. Ini duduk di sini, baru berbaring. Berbaringnya pelan-pelan, kakinya diluruskan, dan kita harus posisinya lurus, ya, tepat di tulang belakang, ya. Jadi posisinya harus tepat. Nah, posisi seperti ini, dan nanti ketika kita menggunakan alat terapinya, jangan lupa ada komponen juga pendukungnya, yaitu bola 5. Nah, bola 5 ini boleh kita taruh di bagian perut ya. Setelah itu ada remote-nya. Caranya bagaimana? Kita tekan tombol power ya. Nah, lalu kita naikkan suhunya dengan tanda tambah, tanda plus di sini. Ya, boleh sampai ke 70, boleh juga di bawah 70 suhunya. Yang penting sesuai dengan kenyamanannya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita tekan tombol auto. Nah, sudah. Lalu alatnya akan bergerak nih 3 kali. Dia mengurut dari bagian tulang leher sampai ke bagian tulang ekor sebanyak 3 kali.
Nah, fungsinya untuk apa sih pengurutan ini? Fungsinya untuk meluruskan dan juga memberikan rasa rileks ya kepada bagian tulang belakang kita. Jadi kalau teman-teman yang biasa kerja di kantor, yang depan komputer terus, yang menghadapi laptop, apalagi dari kemarin kita selalu Zoom atau melakukan semuanya dengan online ya, pasti kan kita terpaku semuanya ke depan layar. Nah, itu akan membuat leher kita jadi kaku, badan kita jadi kaku. Nah, dengan menggunakan alat ini akan menerapi pada bagian tulang belakang kita, khususnya tadi ada di bagian tulang leher ya, ada internal proyektor di bagian tulang leher. Nah, ini akan bergerak ya teman-teman. Biasanya sih kalau misalnya tulang belakang kita ada masalah, ini akan ada rasa sakit sedikit aja gitu ya. Nah, setelah kita pencet tadi, 1 kali terapi, ini waktu terapinya ada sekitar 37 menit. Nah, nanti kalau sudah selesai, ini akan mati layarnya ya. Nah, bukan itu aja, selain ngurut tadi selama 3 kali ngurut, yang pertama nanti dia akan berhenti ya. Itu kita sebut sebagai pengekopan. Nah, titik pengekopan yang pertama dia ada di bagian pinggang ya. Jadi alatnya akan ngekop, akan berhenti selama 2 menit ya. Dia akan memberikan pemanasan ya, dari batu turmalium tadi akan memberikan pemanasan, dan itulah yang akan membantu untuk melancarkan aliran darah kita dan juga memperbaiki sirkulasi darahnya ya. Nanti dia akan terus nih berhenti 2 menit lagi ke atas, terus berhenti sampai ke 14 titik pengekopan ya. 14 titik itu sampai nanti ke bagian tulang ekor sini ya. Jadi dari tulang leher sampai ke tulang ekor dengan 1 kali gerakan internal proyektor semuanya ikut diterapi. Bahkan bagian kaki ini juga ada pemanasnya, sehingga kalau kita punya masalah varises, biasanya ada beberapa orang yang punya masalah di bagian kaki seperti varises, ini juga akan diterapi pada bagian aliran darah menuju ke bagian kaki ya. Nah, bola 5 ini boleh diletakkan di mana aja ya, bukan hanya di perut, tapi boleh di dada, boleh juga di leher atau di bagian kepala kita boleh. Nah, biasanya untuk orang tua kita yang di rumah, biasanya kalau sudah tua itu akan ada masalah di bagian lutut. Nah, bola 5-nya juga boleh ditaruh di bagian bawah lutut seperti ini ya. Kenapa di bagian belakang? Karena ototnya ada di bagian belakang. Kalau di depan ini kan tulang ya, jadi bagian otot bagian belakang. Seperti ini terapinya ya. Atau misalnya kita mau taruh di bagian perut ya, ini juga boleh ya. Nah, selanjutnya cara mengaktifkan bola 5-nya seperti apa? Ini ada tombol proyektor. Nah, kita tekan tanda tambahnya sampai ke angka 70. Nah, jadi bola 5-nya akan nyala seperti ini ya. Oke, jadi dia bisa digerakkan ke bagian tubuh mana saja. Nah, selanjutnya ternyata bukan hanya 1 mode aja. Kalau kita terapi menggunakan M4, ada lagi mode yang lain, yaitu modenya dia hanya ngurut tanpa adanya pengekopan. Nah, kalau seperti itu kita harus menekan tombol autonya 2 kali. Nah, kalau saya tekan 2 kali, lampu auto di sini ini akan menandakan sinyalnya kedap-kedip. Nah, kalau kedap-kedip seperti ini, berarti alatnya selama 37 menit hanya akan mengurut saja tanpa adanya pengekopan. Jadi kalau teman-teman ngerasa, aduh capek ya, pengen diurut, nah bisa loh terapi menggunakan M4 juga. Hanya ngurut aja tanpa adanya pengekopan ya. Sama, ini juga 37 menit waktunya. Nah, selanjutnya ini juga ada yang namanya manual. Nah, manual di sini ini digunakan untuk kita prioritaskan bagian mana yang sakit. Nah, misalnya nih, saya pengen banget deh di bagian leher ini yang diterapi gitu. Nah, ini ada panah bagian atas. Jadi kalau kita pencet, jangan dilepas ya, dipencet terus. Nah, internalnya ini akan bergerak naik, internal yang di punggung akan bergerak naik. Nah, kalau dia bagiannya udah pas ke bagian tulang leher ya teman-teman, ini boleh dilepas. Nah, dia akan berhenti ya sesuai dengan keinginan kita. Biasanya kalau terapi seperti ini namanya terapi khusus dan boleh dilakukan 10 menit ya pengekopannya. Kan kalau biasa tadi 2 menit aja. Kalau terapi khusus boleh dilakukan 10 menit supaya dia lebih lebih fokus ya ke bagian yang sakit. Nah, kalau panah yang ke bawah ini untuk apa? Dari bagian pinggang sampai ke bawah. Jadi kalau misalnya kita
punya masalah nih di bagian bawah, internalnya kita gerakkan ke bagian bawah, kita fokus di bagian pinggang atau misalnya ke bagian tulang ekor. Nah ini dia akan berhenti ya, gitu kita lepas. Nah ini boleh juga selama 10 menit. Ini namanya terapi khusus untuk bagian yang sakit. Nah selanjutnya untuk modenya juga ya, fungsi yang selanjutnya ada yang namanya low frequency. Nah tadi di awal aku udah jelasin tentang low frequency. Jadi low frequency ini adalah komponen dari N4, dia terbuat dari yang namanya silikon ya. Nah ini silikon, dia ada 6 buah silikonnya. Nah karena dia menggunakan metode frekuensi rendah, berarti dia harus menggunakan air sebagai medianya untuk berfungsi atau digerakkan ya. Karena frekuensi rendah itu dia akan ada 4 mode ya. Ada meremas, ada memijit, ada menggosok, sama ada menusuk-nusuk. Jadi ketika kita di terapi seperti ini akan menghasilkan 4 getaran dalam 1 Hz ya. Jadi ada 1000 getaran dalam 1 Hz. Nah makanya kita harus pakai kain basah, dan ini harus nyentuh langsung ke bagian kulit kita. Ini pun bisa digunakan di bagian tubuh mana aja ya. Yang penting kita pakai kain basah. Nah kalau untuk low frequency sendiri, ini fungsinya untuk memperbaiki otot dan juga syaraf di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya ototnya mulai kendur, syarafnya mulai ada yang nggak aktif atau bermasalah, ini bisa digunakan alat ini ya. Biasanya sih kalau yang bermasalah seperti itu pada orang-orang dengan kasus sakit stroke atau sakit syaraf kejepit ya. Oke, sekarang aku mau cobain pakai low frekuensinya. Ayo banget, kita coba low frekuensinya. Nah sebentar ya, karena ini butuh kain basah. Bisa juga ya kain basahnya dicelupin, tapi atau misalnya kita mau pakai yang namanya semprotan seperti ini juga nggak apa-apa. Ya kita basahin alatnya, terus kita pasang. Kita pasang seperti ini, dan di sini ada pengaturan ya, low frequency gitu. Jadi dia ada 6 level ya, mulai dari yang rendah, sedang, sampai dengan yang paling kencang gitu. Nah ini bisa digunakan bersamaan sambil terapi menggunakan N4. Oke ya, demikian penjelasan dari saya ya teman-teman, semoga bermanfaat ya untuk sahabat Nuga mungkin yang sudah punya N4 di rumah, atau yang mungkin lagi cari-cari produk kesehatan, apa sih kira-kira yang cocok, yang bagus ya. Saya merekomendasikan produk dari perusahaan Nuga Base, yaitu N4, karena dia merupakan produk terlengkap ya, yang bisa memperbaiki semua masalah di bagian tubuh kita, termasuk juga bagian tulang belakang. Oke, terima kasih sudah menonton channel ini, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi untuk memberikan video-video terbaru dari kami. Oke, terima kasih. Salam. Ada yang ketinggalan nih. Nah, buat teman-teman sahabat Nuga di rumah, jika kalian ingin memiliki produk N4 ini, nah ini ada kesempatan yang sangat luar biasa bagus, karena kami sedang mengadakan promo akhir tahun untuk produk N4. Promo ini berlangsung dari tanggal 8 November sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, pada kesempatan video kali ini kalian bisa cek description kami. Di sana akan ada toko online kami di Shopee dan juga Tokopedia ya. Ditunggu ya teman-teman ceknya, jangan sampai nggak dicek, karena akan ada hadiah menarik yang akan kalian dapatkan jika kalian mengikuti promo kali ini. Untuk keterangan lebih lanjut, kalian bisa tulis komentar di video kali ini. Dan juga kalau kalian punya ide atau mungkin saran dan kritik untuk video selanjutnya, silakan juga kalian tulis di kolom komentar agar kami lebih kreatif lagi dalam menciptakan video selanjutnya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Wassalam, Nuga Base.